Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari ini di dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita hari ini saudara terdapat dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 29 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini mungkin saja untuk beberapa dari saudara merasa sepertinya mirip atau sama dengan apa yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu di Injil Matius pasalnya yang ke-14. Di situ ada ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Di situ kita melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Jadi pembacaan kita pada hari ini di mana Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki. Apakah peristiwa yang sama hanya diulang oleh Matius untuk menunjukkan narasi yang berbeda atau memang peristiwa ini berbeda? Saudara, memang berbeda. Alasannya karena sekalipun dalam penjelasan daripada 2 cerita ini memiliki persamaan yang sangat banyak. Kami melihat ada lebih kurang 11 persamaannya. Nanti saudara temukan sendiri apa saudaraku persamaan daripada kisah Matius pasal 14 dan Matius pasal 15 ini. Kalau kita melihat dengan teliti secara perbedaannya memang hanya sedikit. Hanya ada 2 hal yang membedakan cerita ini. Yakni tempat di mana peristiwa ini berlangsung itu berbeda dengan peristiwa sebelumnya. Dan yang kedua saudaraku adalah audience atau orang banyak itu adalah orang kafir, sedangkan pada Matius 14 adalah orang Yahudi. Nah, saudara, kelihatan sekali bahwa narasi Matius di sini jelas. Ini bukan pengulangan biasa, tapi ini Matius sedang menekankan arah dari pelayanan Yesus atau penekanan dari pelayanan Yesus. Ingat, dari beberapa waktu kemarin atau 2 hari yang lalu, kita sudah membahas bagaimana Yesus berkonfrontasi dengan orang-orang Farisi soal tradisi mereka yang kadangkala melebihi firman Tuhan. Sudah tahu ya. Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu, dia kemudian pergi ke Tirus dan Sidon. Sampai di Tirus dan Sidon, dia bertemu dengan perempuan Syrophoenisia yang kita bahas kemarin. Yang kita membahas bahwa iman percayanya itu muncul dari hati. Dan dia berasal dari bangsa kafir. Dia berasal dari orang Kanaan yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Tapi Yesus kemudian memuji imannya yang hebat itu. Nah setelah itu, Yesus kemudian menyusur Galilea. Sudah berpikir Galilea mana ini? Galilea jangan sampai di daerah yang dia tidak. Yesus menyusur daerah Galilea. Peristiwa ini sebenarnya dicatat oleh Markus. Dalam Markus 7 ayatnya 31, daerah yang dimaksud ini adalah daerah Dekapolis. Dekapolis itu adalah 10 kota Yunani, 10 kota kafir
yang ada di daerah itu, ya, di daerah kalau saudara masih ingat di pasal 4 Injil Markus, waktu dia menyeberang ke seberang sampai ke Gadara itu, di daerah situ. Jadi saudara bayangkan, dia dari Tirus balik ke situ, dan kemudian disitulah dia memberi makan 4.000 orang ini. Nah, ini adalah orang kafir semuanya. Jadi kelihatannya narasi Matius mau bilang begini, bahwa Yesus punya sekarang konsentrasi tertuju kepada pelayanan kepada orang-orang yang bukan orang Israel saja. Sekarang dia terbuka kepada semua orang. Dia menyatakan dia datang untuk menyembuhkan dan juga memberi makan orang-orang yang bukan orang Israel, orang kafir. Lihat bagaimana Yesus berpindah, bahwa dia mengasihi semua bangsa, bahwa kasih karunia dia siapkan buat orang-orang yang tidak ada hubungan perjanjian dengan Tuhan seperti bangsa Israel. Saudara, kalau saudara perhatikan mujizat yang Yesus buat, di mana Yesus menyembuhkan mereka. Dan juga Yesus memberi makan mereka. Bukan memberi makan biasa, saudara. Memberi makan mereka sampai kenyang, Alkitab mengatakan itu. Ini tentunya adalah kebutuhan primer manusia. Di mana secara khusus orang-orang, saudaraku, yang pada waktu itu ada, itu mereka ada di bawah penjajahan kekaisaran Roma. Ya. Jadi kalau kita lihat waktu yang Yesus menyembuhkan itu, karena Yesus melakukan dengan segenap hatinya, dengan kehendaknya, dan juga dia sembuhkan semua orang yang dibawa kepadanya. Yesus menyembuhkan secara sepenuhnya. Nah, coba saudara lihat. Kalau di pasal 14, peristiwanya sama. Yesus habis menyembuhkan orang, kemudian orang banyak yang mengikutinya juga lapar. Tapi orang-orang ini adalah orang Yahudi. Kalau tentu di situ sudah dapat menunjukkan bahwa Yesus memberi makan di padang gurun seperti Allah, karena perjanjiannya setia untuk memberi makan bangsa Israel seperti pada waktu itu dalam penjajahan Roma. Tapi sekarang orang kafir yang lain, Tuhan memperlakukan sama. Yesus mengatakan karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya, dia memperlakukan orang-orang bangsa kafir itu sama seperti dia memperlakukan orang-orang Israel. Karena yang penting sekarang bukan itunya lagi, bukan sukunya, bukan latar belakangnya. Sebab yang paling penting sekarang hatinya. Orang-orang yang banyak ini, mereka datang dan hati mereka terbuka kepada Yesus. Mereka percaya pada apa yang dia kerjakan. Amin. Saudara, waktu kita berjumpa dengan Yesus, ketahuilah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan belas kasihan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan dan juga Tuhan yang menyediakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan untuk melihat bagaimana Engkau melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang bukan bangsa Israel dan juga bangsa Israel. Engkau berbuat mujizat yang sama. Engkau menyembuhkan mereka. Engkau menyediakan makanan untuk mereka. Engkau Tuhan yang mengasihi semua manusia. Terima kasih untuk pembacaan hari ini. Kami menemukan Tuhan yang mengasihi kami. Karena di dalam Yesus semua perjanjian yang dimiliki oleh Abraham dan kemudian Ishak, Yakub, bahkan Daud, semua perjanjian itu pada mereka menjadi bahagian kami di dalam Yesus. Ya, semua perjanjian yang ada di perjanjian lama menjadi bagian kami. Karena Engkaulah yang membawa perjanjian baru itu. Dan waktu kami percaya kepadamu, kami masuk di dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih karuniamu. Terima kasih buat mujizat kesembuhan. Ya. Terima kasih buat mujizat kecukupan makanan. Terima kasih karena Engkau menyediakan bagi kami. Berkati semua orang yang mendengarkan Morning Devotion pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita masuki hari ini, saudaraku, dengan mengamenkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Rafa dan dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.
Amin.